回应。Thank you buat responnya. 大家下午好，同学们teman-teman semua, para sahabat kelas, selamat sore ya. 欢迎大家参加今天的节目。Welcome ya semuanya ke program hari ini. 今天是回答问题的节目ya. Jadi hari ini adalah acara program menjawab ya. Sebentar, saya sambil share whiteboard sambil saya lihat pertanyaan dari Panjang. Oke, 看一下啊。同学们，请等一下，teman-teman bentar ya。同学们今天可能都在家里工作是吧？ Teman-teman mungkin hari ini pada kerja dari rumah ya, banyak kan ya mungkin ya, atau ada yang giliran ke kantornya ya, 轮流去公司，轮流 itu giliran. Oke, 看一下啊。问题不多，pertanyaan memang tidak banyak ya. Nanti kita bisa bahas yang di luar dari pertanyaan teman-teman. 好，我看一下啊。这个是星期，我也不知道这是星期六还是星期天，没关系啦，都一样啊。nggak apa-apa ya, sama aja ya, Minggu atau Sabtu. 我们看一下第一个问题dari Pak Martinus. Bagaimana menulis piktograf untuk astronot? Piktograf 是意思是汉字吗？Pak Martinus ikut? Oke, Pak Martinus ya. Piktograf itu maksudnya huruf Mandarin kah? 对吗？是汉字吗？kalau 汉字ya harusnya sih maksudnya gitu ya. Oke, 宇航员 astronot itu 宇航员 kayaknya minggu lalu pernah ya. Oke, 没关系，我们再复习一下 kita review ya. 宇航员 oke, 宇航员 adalah yang saya bilang 员 orang ya, jadi ada 服务员 职员 terus apa lagi yang teman-teman sudah pelajari ya, 服务员 售货员 ya, 售货员 penjual, 服务员 员nya sama ya, 服务员 tadi pelayan biasanya yang di restoran atau bisa juga di hotel ya, kita panggil 服务员. Jadi yang melayani, 服务 itu melayani ya, 服务员. Terus kalau kita belajar kemarin 宇航员 adalah astronot. Atau teman-teman pernah tahu 太空 太空人 ada juga ya. Ada jadi saya bikin aja sinonim di sini ya, sama-sama. Cuma ini lebih formal bahasa-bahasa artikel pakai ini. Nah, terus mungkin kalau ada buku cerita gitu ya, kita mungkin bisa kenal satu istilah ini, 太空人. 太空人. Buku cerita mungkin akan pakai 太空人. Kenapa? 太空人 ya. Nah, kenapa pakai 太空人? Karena 太空人 mungkin lebih simple ya. 人 orang, ya kan? Terus 太空 ini adalah luar angkasa. Luar angkasa. Jadi buku cerita bagi anak-anak kan jadi menarik ya, dibandingkan 宇航员 berasa banget ya, sangat grammar, sangat formal. Jadi ini dua-duanya boleh ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu buku cerita ada bilang 太空人 ya 宇航员. Cuma kalau misalnya orang bilang, misalnya contoh saya adalah astronot, saya akan bilang oh 我是宇航员 karena itu adalah istilah yang formal ya untuk profesi. Kalau ini kan lebih ke ya buat cerita anak-anak menarik ya, 太空. 空 itu artinya space ya, ruangan kosong. 太空 jadi luar angkasa. 人 orang yang keluar angkasa ya, namanya astronot. Pak Martino semoga menjawab ya. Benar ya, piktograf itu adalah huruf Mandarinnya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Lena. 成正比 itu sepadan ya. 成正比 berbanding lurus sih sebenarnya ya. Kalau sepadan mungkin masih banyak arti-arti yang lain ya. Contoh ini di screenshot dulu ya, biar kita lanjut bahasan yang topik yang lain. Oke.
Silakan di screenshot dulu. Oke, sudah. 对不起啊。Oke, oke. 好了ya, sudah ya. Sebentar, teman-teman ya. Saya clear dulu tadi bahas apa? Oh ya, 成正比. Jadi 成正比 itu lebih ke berbanding lurus. Nah, kalau untuk kalimat 成正比, teman-teman juga nggak perlu bingung, berbanding lurus kayaknya jarang banget ya dipakai sehari-hari gitu. Ya memang itu kayak bahasa artikel, bahasa formal ya. Kalau sehari-hari kita kayaknya nggak perlu sampai apa ya, sebegitu formalnya atau bahasa istilah itu ya. Mungkin lebih ke kalau teman-teman misal pidato, ada data-data yang disajikan gitu ya, berbanding lurus. Nah, kalau sepadan itu bisa juga maksudnya pasangan yang cocok. Nah, kalau itu nggak bisa pakai 成正比 soalnya ya. Jadi Lena, Ibu Lena semoga menjawab ya. Kalau 成正比 itu ada dua aspek yang dibandingkan. Kayak kemarin kita bilang, misalnya contoh, 一件事的成功, jadi keberhasilan sesuatu hal, 和你所付出的时间 sama waktu yang kamu investasikan 成正比, artinya berbanding lurus. Kalau ini makin sukses, biasanya waktu yang memang kita investasikan makin banyak. Saya yakin pasti ya. Jadi teman-teman mungkin juga setuju ya, orang yang sukses pasti memang dia kerja keras pasti ya, di luar faktor-faktor yang lainnya juga iya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya dibilang berbanding lurus. Nah, kalau yang saya bilang pasangan, kita nggak bilang 成正比 gitu ya. Takutnya teman-teman pikir, oh ya berbanding lurus. Nah, kalau sepadan, nah bisa untuk pasangan. Nah, pasangan itu namanya kita bilang 匹配. Sebentar, 匹配 ya. 配合的配. 匹配. Nah, ini mungkin lebih cocok kita pakai istilah sepadan ya. 匹配匹配的对象 misalnya ya. 匹配的对象. 对象 ini pasangan ya, bisa untuk pasangan. Jadi kalau kita kadang-kadang mau tanya orang, kan misalnya kalau saya cewek misalnya contoh ya, nah terus teman-teman mau tanya saya ada pacar nggak? Kan kita bisa bilang, 老师有男朋友吗? Contoh ya. Contoh misalnya saya masih single. Nah, 有男朋友吗? Boleh nggak? Boleh. Atau kalau lebih halus gitu ya, lebih tata bahasa, ya sebentar, ini kecoret. Nah, kalau lebih tata bahasa, kita bisa bilang, 老师有对象吗? Ini, 对象. Jadi, 对 kan sebenarnya teman-teman masih ingat nggak? 对 itu bisa benar, ya, bisa artinya benar. Oh, 对, ya benar. Terus, sebentar ya. Bisa juga artinya terhadap, benar nggak? Nah, terhadapnya itu maksudnya 对, jadi seberang-seberangan gitu. Makanya disebut pasangan ya. Siang ini adalah bentuk siang. Nah, jadi 对象 jadi pasangan. So, kalau kita mau lebih formal, lebih tata bahasa, sebenarnya kita akan tanya orang dan kita tanya, 有对象吗? Ini 对象, pasangan ya. Nah, kalau ini boleh kita bilang pasangan yang sepadan ya, 匹配itu sepadan, cocok ya, 匹配的对象. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar 门当户对, 门当户对 juga sama ya, ada satu istilah namanya 门当户对. Ya, bentar ya teman-teman, jangan ketik dulu biar uratan saya nggak kepotong. 门当户对. Nah, ada 对 juga ya. Nah, bentar ya. 门当户对. Nah, caranya tadi saya bilang 匹配. 匹配 tadi 配 ini adalah dipadanin, disusun bareng-barengan, itu namanya 配. Jadi 匹配 itu sepadan ya. 对象 tadi yang arti kedua kan terhadap. Makanya saya bedah satu-satu huruf supaya teman-teman gampang untuk mengingatnya ya. Jadi 匹配的对象 seperti itu ya. 比如说现在的人常常说要找匹配的对象，说难
也不难，说容易也不容易gitu ya. Kadang-kadang kita bisa dengar orang bilang mau cari pasangan yang sepadan gitu ya. Sepadan ini luas ya teman-teman ya, baik dari ya maksudnya apa sifat segala macam ya, banyak faktor. Nah, 要找匹配的对象说难也不难，说容易也不容易 misalnya gitu ya. Jadi ngomong sulit ya nggak sulit, ngomong mudah ya nggak mudah gitu ya, karena itu memang sangat subjektif ya, 匹配的对象. Nah, terus mungkin aja teman-teman akan dengar, oh 老师 saya kalau nonton film gitu ya, pernah dengar mentang hutui gitu. Kok 老师 bilangnya 匹配的对象? Ya, kita ada satu istilah mentang hutui. Nah, cara supaya teman-teman gampang gampang hafal mentang hutui. Ini men sama hu. Oke, saya jabarin ya. Men hu. Men hu. Saya berusaha kalau ada kosakata baru sebisa mungkin memang dijabarkan dan berhubungan saya akan kasih tahu ya. Jadi semoga teman-teman bisa kebantu. Oh, 老师 bilang begini gitu. Jadi gampang buat hafal. Menhu itu adalah pintu. 老师 saya taunya men, iya, lengkapnya menhu. Menhu jadi pintu itu kan sebenarnya gini. 我不会画，大概同学们了解就好了ya. Saya gambarnya nggak terlalu oke, tapi yang penting teman-teman tahu. Jadi menhu itu namanya itu ya pintu. Mentang hutui ada tui juga yang saya bilang ya. Jadi tang tui itu artinya pas gitu loh, sepadan. Jadi makanya disebut mentang hutui. Mentang hutui itu biasanya kalau teman-teman nonton film, oh mau cari pasangan yang misalnya sama-sama orang kaya, misal contoh ya, itu contoh. Tapi bisa juga maksudnya mau cari pasangan yang sama-sama pendidikannya sama, contoh ya, seperti itu. Ini sering banget kalau dengar di film gitu ya, mentang hutui. Ya biasanya kadang-kadang mau cari pasangan yang sama lah, sama dari sisi mungkin background keluarga, background pendidikan seperti itu ya, mentang hutui. Jadi ini tambahan kata karena ada Ibu Lena tanya sepadan ya. Jadi kalau yang di buku kita itu artinya berbanding lurus ya, bi. Tapi kalau misalnya mau bilang sepadan, nah contoh pasangan yang sepadan kita pakai 匹配 ya, 匹配的对象. Sepadan ini bisa dipakai untuk kalau misalnya teman-teman sering nonton film juga atau mungkin sering perhatiin istilah-istilah kedokteran ada namanya kusui. Kusui itu adalah sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang. Jadi kadang-kadang orang kalau udah sakit yang namanya berhubungan dengan darah, leukemia, biasanya mereka perlu cari sumsum tulang belakang yang cocok. Nah, pakainya 匹配，匹配的骨髓 ya, 骨髓. Saya tulis di mana ya? Sini ya, di atas saja ya. 匹配的骨髓. Sebentar, semoga nggak kecoret meja. Oke, ya bisa ya. 匹配的. Ini terpaksa saya hapus ya. 骨髓, 骨 itu adalah tulang. 骨髓, sumsum tulang belakang. Sui. Nah, ini teman-teman catat ya. Sumsum tulang belakang kita juga pakai ini, 匹配. Kalau kita suka nonton film kan kadang-kadang di dalam film yang misalnya penyakitnya ini nih perlu cari sumsum tulang belakang yang sepadan. Nah, yang cocok maksudnya ya, 匹配的骨髓. 非常非常难找到匹配的骨髓。所以手术的成功率只有20%, misalnya ya. Jadi tadi kalimat awal 非常非常难能够找到匹配的骨髓. Jadi sangat-sangat sulit bisa ketemu sumsum tulang belakang yang cocok. 所以 maka 手术itu operasi ya. 手术的成功率 itu tingkat keberhasilan 只有20%, misalnya ya, hanya 20%. 20% itu 20%. Contoh ya, contoh dokter bilang begitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu.
Silakan di screenshot dulu sambil saya lihat pertanyaan berikutnya ya. Oke, 没了啊，我再开另外一个啊，ini udah oke, saya buka satu lagi. Oke, ini pertanyaan di sesi satu lagi ya, di kelas satu lagi. Lilian, Ibu Lilian, kayaknya ini minggu ya, Ibu Lilian. Ya, 老师, rasanya kurang waktu untuk belajar ya, mengulang. Sepertinya ketinggalan. Oke, Ibu Lilian hadir. 没关系. Saya rasa semua orang merasakan hal yang sama ya. Jadi saya paham. Makanya kadang-kadang ketika mulai kelas, 上课 gitu ya, saya suka yuk kita review gitu ya. Reviewnya supaya nggak membosankan, biasanya saya minta teman-teman baca. Paling sih saya bantu dari situ ya. Sama ini sih, mungkin kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ketika dulu belajar apapun ya, nggak cuma Mandarin, sekarang pun saya masih belajar ya, belajar ilmu-ilmu di bidang profesional saya kayak saya ambil CFP gitu ya, Certified Financial Planner, itu belajar. Nanti saya ada ujian kayak sertifikat kelulusan lah ya, nanti jadi ada gelar kayak gitu ya, kayak mungkin dokter ada, terus pengacara juga pasti ada sertifikat profesi. Nah itu memang nanti ada ujiannya ya, dan banyak banget teorinya. Nah kalau saya pribadi, saya kan masak juga ya. Nah, nggak tahu nih cocok nggak kalau saya boleh berbagi gitu ya sama teman-teman. Sambil saya masak, saya ambil beberapa hal yang perlu saya hafalin. Nah, mungkin teman-teman kalau memang sangat sibuk banget, boleh dipakai cara itu ya sambil ya. Nah itu maksudnya masak kan mungkin kita sambil masak ya jagain ininya kita sambil hafal-hafal. Kalau saya sih gitu ya. Nah semoga cocok gitu ya sama waktu teman-teman yang sangat terbatas ya. Oke itu semoga masukan dari saya. Apa yang saya lakukan sih kalau saya pribadi begitu. Kalau nggak cocok ya sudah nggak apa-apa. Teman-teman cari cara yang cocok ya. Oke, Stefani, makin semangat tapi timbul rasa takut ya. Oke, ini yang kemarin saya tanya ya, bahan yang membaca, yang reading comprehension, yang 口语练习, latihan conversation, saya tanya apakah terlalu sulit ya. Karena saya bikin bahan terlalu semangat, kayaknya kalimatnya panjang sekali. Saya kemarin sempat bilang, sorry ya teman-teman semua ya, 很抱歉. Kayaknya sedikit agak advance ya, cuman ini tanggapannya makin semangat ya, oke bagus ya, jadi makin semangat, tapi makin takut ya, takut sih pasti ada ya, saya rasa ya semua orang ya, termasuk saya terhadap sesuatu hal yang baru ya pasti takut, kayak tadi saya cerita sama teman-teman saya akan ada ujian, ya saya pasti ada rasa takut juga, grogi karena ujiannya juga ada hitungan segala macam. Ya, tapi ya memang kita mesti hadapin dan cari solusi, bukan hadapin dan diem gitu ya. Jadi hadapin, cari solusi supaya kita maju. Ya, saya rasa semua hal begitu ya, nggak cuman Mandarin dan hal yang lainnya ya. Oke, ini doang ya pertanyaan dari Pancang, sama ada beberapa ini chattingan sebentar. Saya lihat dulu ya. Sebentar dari Pancang. Ini pertanyaan dari siapa? Oke, 没有名字，没关系ya, belum Pancang nggak forward nama, nggak apa-apa. Aku mau tanya 老师, 指教 dan 关照apa sama? Berbeda ya. Oke. Ini sudah di screenshot, saya boleh hapus? 好了吗？指教 sama 关照 sudah? Ya, oke ya, saya hapus. Mungkin saya di kelas ada bilang 指教, itu mah misalnya kita karyawan baru, pendatang baru di perusahaan itu, perusahaan boleh, atau kita pindahan murid yang baru di sebuah sekolah juga boleh ya, atau kita masuk ke satu organisasi, kita adalah orang baru, kita boleh pakai istilah 请多多指教 ya. Saya tulis lengkap saja ya. 请多多指教. 教nya adalah yang kemarin kita bahas ya. 指教 itu petunjuk atau ajaran ya, 指教.
tuonya banyak. Qingnya silakan ya, minta tolong. Jadi qing todo zhijiao ini satu apa namanya istilah yang sangat-sangat kita bilang down to earth. Jadi walaupun kita mungkin hebat banget gitu ya, kita tetap akan bilang ini sih. Orang China budayanya tetap akan bilang ini. Jadi bukan karena dia nggak bisa makanya dia bilang gitu, bukan, belum tentu ya. Jadi benar-benar yang dia sangat merendah dan itu 是一种美德，美德 itu budi pekerti yang baik ya. Jadi 请多多指教. Jadi 指教 ini petunjuk atau ajaran. Yang tadi saya bilang ya, konteksnya pokoknya kita adalah anggota baru di satu organisasi, di satu perusahaan, di satu sekolah, di apapun organisasi. Nah, ketika kita ketemu orang, 对，我是新来的，请多多指教啊，tolong minta ajarannya ya. Ini pasti teman-teman kepake. 再来，tadi ditanya 指教 sama dengan 关照 nggak? Sebentar, 等一下，不一样。关照 saya tulis dulu ya. 关照，关 dari 关心. Saya jabarin dulu nanti biar teman-teman langsung udah tahu kira-kira apa ya. 关心, 照nya kayaknya minggu lalu kita ada bahas, tapi saya nggak tahu ada tulis. 照顾. Oke. 照顾 ini adalah to take care, menjaga ya. Terus 关心 adalah perhatian, attention. Sebentar. Atensi, jadi apa? Atensi ya, perhatian. Kan 注意不一样, 注意 itu perhatian, ya kan? Memperhatikan. Tapi kalau 关心 itu perhatian atau mungkin ada bahasa Indonesia ya, nanti teman-teman bisa bantu saya. Jadi 关照 itu adalah, nah kalau dari jabaran ini teman-teman pasti tahu perhatian dan take care, artinya menjaga ini. Ini menjaga, 关照. Terus mungkin teman-teman pernah dengar orang bilang,请你多多关照, mungkin gitu ya. Jadi berpikir ini sama, beda. Kalau 指教 itu tunjuk ajar, jadi ajarin ya, saya orang baru, kayak dulu saya kerja di stasiun TV, saya benar-benar nggak paham tentang TV, apa segala macam, dubbing, isi suara, ya saya akan bilang 请多多指教. Tapi kalau 关照 itu gini, jaga maksudnya misalnya contoh, saya baru datang, terus nggak tahu tempat jualan makanan di mana. Nah, mungkin pas makan siang teman-teman ajak saya, yuk, 老师, misalnya ya, kita makan bareng. Nah, itu namanya 关照. Jadi, kalau kita kadang-kadang pesan sama, misalnya contoh teman-teman sama saya satu kantor. Nah, terus teman-teman punya sepupu ada di kantor saya. Nah, teman-teman bilang, 老师，请你多多关照我的表妹, misalnya ya. Jadi, 老师，请你多多关照我的表妹. 表妹 itu misalnya sepupu dari sebelah mama. Pakai 关照 kenapa? Berarti saya paham. Teman-teman mau minta tolong saya, misalnya kalau makan diajakin yuk, kalau ngapa-ngapa diajakin gitu loh. Jadi itu namanya 关照. Jadi menjaga gitu ya, lebih ke protect, maksudnya take care, kita perhatian sama orangnya, namanya 关照 ya. Semoga menjawab ya. Saya nggak tahu yang tanya hari ini hadir nggak, soal panjang nggak kasih tahu nama juga. Oke, itu silakan ditulis dulu di screenshot. Saya mau kasih kalimat 关照. Saya boleh hapus nggak yang atas? 请多多指教. Sudah? 好了吗? Kalau sudah saya hapus yang atas dulu. Jadi, oke. Oke. 好了呀，谢谢同学们. Bentar ya, saya hapus. Bisa nggak cuma hapus 指教? Oh, bisa. Ya, saya mau pakai kalimat ini untuk kondisi yang sekarang. Kita bisa pakai 关照 ya. Tadi
konteksnya udah paham ya, yang tadi saya kasih contoh ya, ketika misalnya kita bilang minta tolong gitu ya. Nah, terus 请多多关照自己. Ini juga boleh. 关照自己. Artinya apa, teman-teman? 请多多关照自己. Panjang gitu ya, panjang ya. Ayo, kira-kira artinya apa? Boleh dibantu jawab? Kalau laoshi saya nggak mau terlalu panjang kayak gini, boleh nggak? Ya, silakan jaga diri sendiri ya. Misal kondisi sekarang, teman-teman boleh pakai ini, 请多多关照自己, gitu ya. Mungkin 关照 sangat jarang gitu ya dipakai. Biasanya bilangnya 保重. Kalau 保重itu take care ya. 保重. Ini bawah saya hapus ya, biar tidak terlalu penuh. 保重. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak? 保重. 保重 ini take care. Lebih pendek ya. Lebih pendek. Teman-teman mau pakai ini boleh. 保重. Pau-nya adalah, masih ingat nggak? Pau itu artinya menjaga. Menjaganya lebih ke to protect. Ya, to protect. Kalau ini protect. Kalau tadi 照顾 kan take care ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin hampir sama, tapi bahasa Inggrisnya beda. Protect. Pau-nya dari 保护的保. Protect ya. 保重. Teman-teman kalau nggak mau terlalu panjang pakai ini aja ya. 请你保重 boleh ya. Atau nggak usah ya udah 保重 take care ya. 2 kata cukup. Atau kadang-kadang saya suka pakai gini ya. 多注意身体 ya, atau 请大家多注意身体. Teman-teman boleh tambahkan subjek sendiri ya. 多-nya boleh 1 kali, boleh 2 ya. 注意, tadi saya ada bahas 注意. Sebentar, teman-teman yang ketik dulu ya. 注意身体. Mungkin kayak permulaan kelas saya suka bilang begini ya. 多注意身体. Oke, 多注意身体. 注意 artinya apa? Memperhatikan. 我不知道我们学过吗？注意 ya, memperhatikan ya. Ini saya ingat banget kata 注意. Kenapa? Dulu ya waktu saya masih ngajar gitu. Murid kelasnya bilang, "Oh, 老师 sekarang di airport gitu ya, 在机场有人说汉语了 ya, 有人说中文了." Jadi dia bilang sama saya, 老师 sekarang di airport itu sudah ada pengumuman pakai bahasa Mandarin gitu ya. Terus saya bilang, "Oh, oke." Terus saya bilang, "Apa itu maksudnya 请注意 请注意." Nah, 注意nya ini ya. Jadi please pay attention gitu ya. 请nya yang ini ya. 请注意请注意就是这个注意。注意 ya, nada 44. Kalau di sini, 身体, ini THI ya. 身体 adalah badan, juga bisa artinya kesehatan. Ya, jadi kalau saya lebih sering pakai ini. Nah, sama sih sebenarnya ya. Nanti kalau ketemu orang bilang, 请多多关照自己, boleh. 请你帮我关照他, 请你帮我 bantu saya, 关照他, tolong bantu saya ya untuk ya jagain dia lah, mungkin kalian satu kantor atau satu tempat misalnya ya. Kayak ini kayaknya para mama-mama mungkin bisa pesen sama teman yang anaknya misalnya satu kelompok untuk 留学 pergi ke luar negeri gitu ya. Misalnya bisa titip, oh ya bantu jagain ya gitu ya misalnya. Boleh pakai 关照. Nah, tapi kalau kita langsung ngomong ke orang tersebut biasanya bilangnya 保重 ya, 请你保重 take care ya, 请你保重 atau 请你多注意身体 juga boleh ya. Jadi banyak untuk memperhatikan kesehatan sendiri gitu ya. Take care sih sebenarnya ya, cuman cara ngomongnya begitu. Ya, silakan di screenshot dulu ya. Oke. 关照 sudah ya. Oke. Nanti saya lihat pertanyaan berikutnya.
一所学校 apa boleh pakai 一间学校 ？OK， 好，呀呀，知道了。好了吗？Semoga ada waktu saya bisa scroll ya ke apa namanya pertanyaan teman-teman. 好了，OK。保护 melindungi, ya, paunya sama dengan 保重, ya, tapi melindunginya beda lagi ya, misalnya melindungi lingkungan, 保护环境, berarti menjaga si lingkungan ya, 保护 itu melindungi, ya, protect, tapi biasanya kita pakainya 保护环境, ya, mungkin dulu saya pernah kasih contoh ya, 保护环境. Oke, sudah, saya hapus dulu. Tadi ada pertanyaan 一所 sama 一间 gitu ya. Sebentar. 一所学校 学校 apa? Masih ingat ya? Ini kita kemarin bahas sama 一间学校 一所 sorry 学校 Oke. Terus ini ada 一间 ini JIAN ya 一间学校 Oke. Nah, dua-dua ini bisa dipakai, tapi konteksnya yang berbeda ya. Oke. 一所学校 itu jadi kayak kita bilang saya tamat atau lulus dari sekolah mana. Oke. Misalnya 我是从那所学校毕业的 misalnya ya 我是从那所学校毕业的 jadi 学校 yang di situ bukan bangunannya tapi sekolahnya kita alumni. Nah kalau yang di bawah 一间学校 ini bangunannya dan sekolahnya biasa agak kecil namanya 一间学校 kalau sekolah yang agak gede mestinya pakai ini ya seperti itu. 一间 tuh benar-benar ruangan kecil sebenarnya. 间 一间 ini untuk ruangan yang kecil. Ruangan yang kecil. Namanya 一间. Jadi dua ini benar nggak Laoshi? Benar, tergantung konteks. Kalau yang kita bahas di modul kita, kalau teman-teman masih ingat konteks yang modul kita, lulus dari sekolah mana, terus guru di sekolah mana gitu ya, benar nggak? Nah seperti itu, makanya saya pakai suo. Nah terus Jian ini kenapa saya nggak pakai? Karena memang sekolahnya yang sekolah kecil. Terus atau dia ya memang melambangkan bangunan sekolah itu, makanya saya nggak pakai gitu ya. Kalau misalnya saya bilang saya bangun 300 sekolah. Nah, kalau saya bangun 300 sekolah, maka di situ boleh pakai jian, boleh pakai suo, sih pasti boleh ya. Nah, cuman kalau yang di buku kita, misalnya saya lulus dari sekolah mana, ini tidak cocok pakai jian masalahnya ya. Jadi sampai sini kira-kira paham konteksnya. Ya, memang mungkin teman-teman udah ribet banget ya gitu ya, konteksnya lagi, terus kata bilangannya beda lagi. Nah, kalau gitu amannya ya sudah teman-teman pakai iso spesial. Itu aja amannya ya. Kalau ini bisa dua-duanya, bisa yang kecil, bisa yang gede. Terus bisa untuk yang sekolah secara arti alumni, iso daxue, itu juga boleh. Ini yang amannya. Ternyata itu penghapus ya. Ini kalau jian hanya untuk bangunan gitu ya. 盖一间学校多少钱？需要多少钱？ Sampai di sini paham kalimat saya ya. 盖 itu bangun. 盖一间学校多少钱？ mau bangun satu sekolah butuh berapa duit ya? Nah itu pakai jian boleh karena bangunan.
Tapi lausir saya nggak mau pusing lah pakai so, ya sudah pakai so ya. Nah, tapi pengetahuan buat teman-teman nanti kalau ketemu, oh ijen saya paham nih, ini pasti ngomongnya tentang konstruksi, tentang bangunannya ya. Apa kalau misalnya teman-teman masih bingung atau pusing gitu ya, nggak mau pusing ya udah pakai ke, lausir boleh nggak? Iya, ke. Ini darurat ya, kalau lupa ya udah pakai ke. Ya, itu ya buat teman-teman ya. Jadi bahasa itu memang fleksibel. Nah, kalau memang teman-teman bisa menguasai, ya sudah pakai so lebih bagus. Kalau lupa, ya sudah pakai ke ya, daripada bingung, aduh lupa kata bilangan dan tidak ngomong ya. Oke, itu penjelasan saya mengenai iso sama ijian xuexiao. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, da shui piao. Oke. Da shui piao. Ini hapus. Sorry, screenshot dulu. Saya hapus ya, karena topiknya sudah berbeda. 好了吗？好了呀。saya hapus ya. Jadi 打水漂，打水漂。Bentar teman-teman ya, jangan ketik dulu. 等一下。Terus ada er. 打水漂，漂ada satu. Oke, 打水漂 ini istilah ya. Kalau teman-teman tanya, 老师打水漂 ini apa namanya? Artinya langsungnya, arti langsungnya apa? Arti langsungnya itu ini ada pantai atau ada air lah ya, ada air, ada sungai, ada danau. Saya ambil apa namanya? Batu, terus saya lemparin gitu. Nah, pas lemparin itu batunya bisa loncat-loncat di air. Itu namanya 打水漂. Ta, mukul. 这个打是 mukul. Ya, saya jabarin dulu. Jadi biar teman-teman walaupun dapat kosakata baru, ini agak panjang ya, takutnya teman-teman salah lihat. Oke, ta itu artinya mukul. Shui-nya air. Piao, piao itu apa ya? Terapung di atas air, namanya piao. Ya, jadi ini satu-satu apa dari arti masing-masingnya. Piao itu artinya mengapung di atas air. Makanya teman-teman lihat ada unsur airnya 3 titik itu. Ini namanya unsur air. Ya, 打水漂. Sudah? Sudah ya, jadi per satu-satu kata dulu. Nah, kalau gitu, apa maksudnya ya dari istilah ini gitu? Lemparin batu, terus batunya bisa 2-3 kali loncat, jadi airnya bisa apa terpercik-percik gitu. Bener ya? Sampai di sini udah kebayang ya, maksudnya apa yang saya lukiskan dari 打水漂. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Jadi pokoknya lempar batu, jadi batunya bisa loncat 2-3 kali. Saya rasa orangnya hebat juga ya. Saya belum tentu bisa. Nah, jadi dia batunya loncat ya airnya ikut terpercik-percik gitu, namanya 打水漂. Oke ya. Nah, ini satu istilah artinya mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Silakan dicatat. Mengerjakan sesuatu yang sia-sia, namanya 打水漂. Oke. Jadi ya saya udah lukiskan kata kerjanya, maksudnya seperti apa actionnya gitu ya. Nah itu adalah di dalam bahasa Mandarin artinya mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Saya mungkin boleh kasih contoh kalimat ya. Mungkin contoh gini, kita pengen banget anak kita sekolah kedokteran, tapi anaknya nggak suka. Nah, ketika teman-teman mungkin curhat sama sesama ibu-ibu gitu ya, oh, 我想让我孩子读医生，读医学. Saya pengen ya anak saya jurusan kedokteran. 但是我孩子好像不喜欢, tapi anak saya sepertinya nggak suka. Terus ibu yang satu lagi bilang, oh, 如果孩子不喜欢，不要勉强 gitu ya, jangan paksa. 因为呢，钱会打水漂，然后会误了孩子的前途. Agak panjang ya. Jadi 钱会打水漂. Mungkin kita ini aja ya. 钱 duit 会 akan 打水漂.
Nah, nanti kalau teman-teman nonton film, ketemu istilah ini pasti paham. Oh, sia-sia duitnya. Jadi duitnya akan sia-sia gitu ya. 钱会打水漂. Mungkin komen satu lagi orang bilang, wah ini uangnya sia-sia kalau anak-anak nggak suka ya, nggak diselesain lagi gitu ya. 钱会打水漂，还会误了 孩子的 孩子 kita udah belajar ya. 孩子的前程 masa depan. Sebentar saya kasih pinyin dulu. 还 会 ini ya, ya, 误了 itu artinya tanwu, jadi menyia-nyiakan gitu ya, menunda, 误了, 孩子的前途,前程, 前途 也可以, ada sinonim juga namanya 前途. Ini 程, 前程 itu masa depan. Ya, saya sering dengar ya, apalagi ada beberapa junior saya kan, mereka sekolah kedokteran, terus memang nggak mudah ya, nggak mudah. Mereka bilang banyak juga Ci yang sampai semester 4 terus berhenti di tengah jalan ya. Berarti 钱会打水漂, uangnya sia-sia, plus ya apa ya, mengsia-siakan juga masa depannya gitu ya, waktunya segala macam ya pasti. Nah, itu namanya 还会误了孩子的前程. 误 menunda-nunda atau menyia-nyiakan ya, menghabiskan 孩子的前途前程 前程 itu masa depan. Ada satu istilah sinonim 前途 也可以 masa depan sama ya. 前途. Kalau teman-teman tanya saya, 钱 ini teman-teman sudah belajar sebenarnya. 钱 yang saya agak lingkarin itu, 钱 adalah depan. Jadi berhubungan ya masa depan. 程 itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan ke depan, berarti masa depan. Terus 钱 sama ya, depan. 途 apa? 途 adalah 路途的途, rute perjalanan, sama ya. Jadi masa depan. Oke. Halo Ma, jadi 打水漂 masih ada satu lagi ya teman-teman ya. Semoga kita keburu. Sebenarnya kemarin ada permintaan, teman-teman mau arti lagu yang kemarin saya kasih buat teman-teman ya, 手牵手. Semoga keburu. Dari lirik lagunya saya rasa itu cukup simple. Teman-teman bisa ambil beberapa kosakata dari situ, terus format kalimat juga bisa dipakai. Semoga keburu ya kita bisa bahas. Sebentar, masih ada satu lagi. 黄鼠狼给鸡拜年. Oke, 好的. Ya, ya semua kalau bahasa Mandarin kalau kita bahas tuh benar-benar ya teman-teman bisa lihat ya kalau dalam banget ya dan luas banget kemana-mana sebenarnya. Semoga menarik ya dan nggak membuat teman-teman pusing loh, ini kosakata baru tapi gimana ya. Saya berusaha kalau kosakata baru saya kemas sekompak mungkin gitu ya supaya teman-teman nggak terlalu yang kosakata baru kepake nggak ya. Nah, kepake sih kepake, cuman rada advance ya. Oke, halo Ma. Satu lagi, abis itu mungkin kita bisa keburu bahas lirik lagu ya. Halo. Oke ya, saya hapus ya. Tadi Huang Shulang. Oke. Ini adalah Xie-hou-yu. Xie-hou-yu nanti saya jelasin apa itu Xie-hou-yu. Oke. Huang Shu, 老鼠的鼠. Oke. 等一下.
黄鼠，等一下，狼，黄鼠狼给鸡拜年 ，OK。拜年saya rasa teman-teman familiar. Kita pernah bahas kayaknya ya,拜年。给鸡拜年 ，OK。黄鼠狼给鸡 ini拜拜， masih ingat gak？ 拜年。等一下，ya。在我这儿阴天可能会很暗。di sini mendung ya, jadi mungkin gelap saya nyalain lampu. 黄鼠狼给鸡拜年。黄 ini kuning, teman-teman catat ya. 黄 warna kuning, 鼠 adalah tikus, terus lang adalah serigala. 黄鼠狼 ini adalah sejenis binatang, pemakan daging, mukanya kayak tikus tapi badannya kayak serigala. 我不知道对不起，印尼文怎么讲ya? Ini muncul di cerita-cerita kayak buku-buku cerita anak kecil yang bahasa Mandarin itu sering muncul. Nah, tapi bahasa Indonesia 我不太知道. Jadi mukanya bentuknya tikus, tapi badannya terus ekornya itu bentuknya serigala dan pemakan daging ya. Oke. Terus keiji bainian, keiji ini adalah ayam. 鸡 ayam ya. 拜年是什么意思？ 拜年 kalau kita sinja gitu ya, teman-teman bilang 新年 Imlek kita berkunjung ke rumah orang, itu namanya 拜年. 拜年. Jadi silaturahmi ya. 给鸡拜年 seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau ada keburu waktu saya cariin deh gambar 黄鼠狼 给大家看 ya, gambarnya si binatang ini saya kasih ke teman-teman lihat. Ini maksudnya apa, 老师？ si tikus serigala ya, atau ada yang mau bantu saya cari tahu cari bahasa Indonesianya apa atau istilah bahasa Latinnya apa? Oke, xie hou yu. Saya rasa Indonesia, nggak tahu Indonesia ada nggak ya binatang ini ya. Nah, xie hou yu, xie ini ada satu yang xie artinya beristirahat. Hou artinya belakang. Yu itu bahasa. Yang kayak gini namanya xie hou yu. Apa maksudnya? Kalimat-kalimat yang dikatakan begini terus di belakangnya sebenarnya belum selesai, tapi orangnya nggak selesaiin gitu. Nah, ini berarti masih perlu teman-teman tahu, oh saya pernah tahu nih istilah ini maksudnya itu. Jadi harusnya 黄鼠狼给鸡拜年, koma ada belakangnya, cuman jarang banget orang selesaiin karena mungkin dia paham teman-teman dan saya sudah tahu belakangnya gitu ya. Jadi xie hou yu itu adalah bahasa-bahasa yang diucapkan tapi tidak selesai, ya, beristirahat gitu ya. Nah, jadi nggak selesai diucapin, tapi ya dia sebenarnya arti benarnya ada di belakang gitu ya. Arti belakangnya ada ini, mei an hao xin, harusnya ada belakangnya. Mei有的mei, an 平安的安, hao xin. Apa tuh maksudnya mei an hao xin? Tidak ada niat baik sebenarnya ya. Tidak ada niat baik, namanya mei an hao xin. Jadi maksud dari si tikus serigala ini keji painian, jadi ngucapin silaturahmi datang buat painian kepada si ayam, tidak ada maksud baik. Ini mei an hao xin artinya tidak bermaksud baik. Kayak teman-teman bilang ada udang di balik batu. Ya, nah saya kasih tahu ceritanya apa. Jadi si ayam ini baru ngelahirin anak-anak ayam.
Terus si serigala ini tahu ya, si tikus serigala ini tahu gitu ya. Nah, begitu dia tahu, dia bilang, bagaimana ya caranya supaya saya bisa makan anak ayam. Akhirnya si serigala itu dia bungkus badannya pakai kain putih, bungkus ya seluruh badannya pakai kain putih seolah-olah kelihatan seperti seorang bebek. Ya, seekor bebek ya. Jadi dia bungkus semuanya, dia pakai topi segala macam supaya kelihatan seperti seekor bebek. Terus dia ketok-ketok rumah si ayam. Tok 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 gitu ya. Apa namanya? Supaya si ayamnya bukain pintu, kata dia. Dia bilang sama ayamnya gini, 我是鸭爸爸，鸭知道吗？鸭是 angsa, bebek ya. Ya, ya papa. Jadi saya adalah bapak bebek gitu ya. Saya bapak bebek, saya mau datang nih untuk silaturahmi ke rumah kamu. Nah, dia bilang, oh, 我是鸭爸爸，我来给你拜年了。我来给你拜年了. Sampai sini oke. Okay? Jadi saya datang untuk mengucapkan ya selamat tahun baru kepada kamu. Terus si ayamnya bingung. Ini lagi nggak tahun baru, kok tiba-tiba mau datang painian gitu ya? Nah, jadi ayamnya bilang, masa sih sekarang bukan tahun baru, ngapain datang painian? Terus si ayamnya itu kan jeli ya, dia lihat, oh di belakangnya ada ekor yang panjang. Kan saya bilang ya, lang itu dia serigala punya ekor yang panjang bulu-bulu. Kan nggak mungkin ya bebek punya ekor yang kayak gitu, benar nggak? Nah, akhirnya si ayamnya tahu ya, tahu dan kira-kira menurut teman-teman bagaimana ayam ngusir si tikus serigala ini? Ayamnya begitu tahu dia langsung bilang, oh, kei, boleh gitu ya. Limien di dalam, maksudnya di rumah saya gitu ya. Limien yo laohu, yo shizi, ye lai ge wo bai nian. Jadi dia bilang ya, di dalamnya itu ada laohu. Laohu itu apa? Macan ya. Terus shizi, singa gitu ya. Jadi di dalam rumah saya itu ada harimau atau macan sama singa datang untuk bersilaturahmi kepada saya. Begitu dia dengar si ayam ngomong gitu, dia nggak jadi masuk ya, dia lari gitu ya. Jadi nggak jadi masuk dan ayamnya selamat. Jadi kalau orang mau bilang sama teman-teman bahwa orang ini nggak ada maksud baik, dia akan cuma bilang Huang Shulang ge ji bai nian, dan dia nggak terusin yang mei an hao xin, karena Xihouyu itu sifatnya begitu, jadi nggak diterusin, nggak diselesaikan yang bagian belakang. Padahal arti sebenarnya adalah bagian belakang, bagian depan kan nggak ada, maksudnya nggak arti direct gitu ya, nggak arti langsung. Nah seperti itu ya. Jadi Huang Shulang给鸡拜年的意思就是没安好心, jadi tidak ada maksud baik. Mungkin agak panjang dari cerita, tapi semoga apa namanya ya, lewat cerita ini teman-teman semua bisa lebih hafal ya. Oh, tahu-tahu ini maksudnya adalah tidak bermaksud baik. Jadi ada udang di sebalik batu ya. Oke. Huang Shulang shi这个. Mungkin teman-teman dari tadi apa gitu ya. Ya, perawakannya kayak musang tapi warnanya warna kuning ya. 请等一下, bentar. Saya coba search. Kasih gambar, kasih lihat gambar gitu ya. Oke, 请等一下. 黄鼠狼. Oh, musang Siberia ya. Oke, gambarnya kayak gini. 大家可以看一下啊. Bentuknya kayak tikus bukan? Mungkin ada teman-teman yang udah cari ya. Screen. Nah ini. 看到吗? Belum muncul. Ini dia. Ya, jadi warnanya kuning. Terus ya, teman-teman bisa lihat ya, ekornya sama ininya persis kayak serigala, tapi mukanya kayak tikus ya. Namanya Huang Shulang. Huangse, warna kuning. Oke? Ya, semoga kejawab ya teman-teman untuk Huang Shulang Keiji Bainian. Oke, sudah. Aduh, tadi sudah di screenshot kan ya? Saya lupa tanya. Terus saya udah share screen. Ya, kayak musang benar, kayak musang ya. Jadi apa namanya? Bentuknya mirip tapi tipenya Siberian ya, musang Siberian. Jadi apa? Warnanya kuning. Oke. 再来是 belum di screenshot ya. Oke, 好.
那没办法，我刚才忘了问，saya lupa tanya ya. 黄鼠狼给鸡拜年 sebentar. Ada yang screenshot nggak? Atau saya tulis ulang deh, nggak apa-apa. Ada yang screenshot boleh kirim. Biar teman-teman yang lain yang belum screenshot boleh dapat ininya. Wang Shulang. Wang Shulang. Sorry ya teman-teman ya, saya tadi lupa tanya. Oke, Ji Bainian. Huang kuning. Shu adalah laushu tikus. Lang adalah serigala. Oke, Ji Bainian. Kayaknya teman-teman udah belajar ya. Bainian silaturahmi Ji ayam. Oke. Terus ini adalah bentuk xiehoyu. Yang saya bilang kalimat yang tidak selesai diucapin, tapi rata-rata orang yang sudah pelajari dia paham artinya apa ya. Xiehoyu. Yu-nya adalah bahasa ya, Hanyu de yu. Xie ho. Yu-nya bahasa, ho belakang, xie artinya istirahat. Oke. Nah, jadi harusnya kalimat ini titik-titik terus ada ini ya. Artinya mei an hao xin. Jadi tidak ada maksud baik maksudnya ya. Jadi bermaksud jahat lah. Mei an hao xin. Tidak bermaksud baik. Oke. Xie hou yu. Xie karena udah tulis ya sudah kita kasih tambahan buat teman-teman. Xie ini kalau teman-teman misalnya nanti ada kesempatan ya jalan-jalan ke China. Misal kan China itu terkenal sama pemandangan alam. Nah, kayak saya pernah ke Zhangjiajie. Saya pernah ke Zhangjiajie. Nah, Zhangjiajie itu terkenal teman-teman tahu nggak Avatar, syuting film Avatar ke sana. Ya. Jadi ya kalau kita udah ke sana biasanya pasti diajakin naik gunung gitu ya. Nah, saya ingatnya naiknya jalan sendiri. Jadi naiknya benar-benar jalan yang setapak gitu ya. Ya sekarang ada jembatan kaca. Waktu saya pergi belum ya. Waktu itu adalah 2008. Ya udah lama. Jadi ya bagi teman-teman yang ke sana bagus ya pemandangannya. Nah, jadi kita diajakin naik gunung pakai jalan setapak gitu ya. Nah, maksud saya kenapa saya cerita itu, nah nanti di sepanjang yang teman-teman jalan, mungkin ada lihat gitu ya tulisan Mandarin gitu, mereka jualan minuman gitu ya. Mereka akan bilang xie xie jiao. Xie xie jiao 就是这个xie. Oke, jadi saya tulisin ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu istilah xie xie jiao 是什么意思呢? Artinya istirahat kaki gitu ya, berhenti, berhenti untuk misalnya beli minumannya mereka ya. Xie xie jiao. Jiao-nya di sini ya, teman-teman agak atas nggak apa-apa ya. Jiao ini kaki. Jadi xie xie jiao 是什么意思呢? Istirahat sebenarnya ya, tapi dia ada satu istilah. Berhentiin si kaki gitu ya. Jiao ini kaki. Artinya istirahatlah, beli minuman saya gitu ya. Xie xie jiao 就是这个xie, jadi beristirahat. Nanti turunnya baru kita dikasih kendaraan buat turun ya. Bagus juga sih ya, naiknya masih semangat buat foto-foto, turunnya baru pakai kendaraan. Tapi saya nggak tahu sekarang mungkin udah beda kali ya. Kayak teman-teman yang pergi mungkin sekarang udah ada jembatan kaca, mungkin beda lagi ya. Xie xie jiao artinya istirahat kaki ya. Xie ini istirahat, jiao-nya kaki. Xie xie jiao, 买杯饮料. 买杯饮料. Saya nggak tahu ya, orang China benar-benar kreatif ya. Bahkan kreatifnya, ini saya berhapus ya. 买杯饮料. Teman-teman lihat nggak?
买nya beli, 一杯的杯 segelas, 对吗？买杯饮料。Sorry. 饮料。Ini kenapa saya tulis karena kreatifnya gini loh, dia bisa ya, liao, L-I-A-O. Jadi seolah kayak pantun bersambut gitu loh. Ya, 洗洗脚，买杯饮料. Ya. Dan pas dibaca juga gimana ya? 很顺畅, lancar gitu ya, 饮料. Nanti ya kalau ada kesempatan setelah selesai semua ini kita udah bisa jalan-jalan teman-teman ke China lagi. Mungkin ya mereka ada tulisan huruf Mandarin gitu ya. 谢谢脚买杯饮料. Jadi kayak pantun bersambut ya. IAO IAO ya. Beli ini mai, beli, pay adalah segelas, 饮料 itu minuman ya. 谢谢脚买杯饮料. Oke ya. Jadi orang yang jualannya kreatif juga ya, bikin kata-katanya juga bagus. Oke, itu menutup program kita hari ini. Sambil teman-teman screenshot ya. Oke, hari ini ternyata nggak keburu. Saya kasih lirik lagu minggu depan ya, teman-teman ya. Saya sudah siapin sih beserta artinya. Cuman kita bahas sedikit saja, biar teman-teman juga tahu. Oh ini penggunanya seperti apa. Oke ya. Jadi buat minggu depan ya. Oke, 好，谢谢同学们，谢谢班长，祝大家健康。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师。谢谢。